wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat atas kehadirannya di ruangan Jabar Rahman. Berikut susunan acara dari diseminasi. Yang pertama yaitu doa pembuka. Mungkin nanti dari Bapak Ainul, kemudian sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari wakil kurikulum, dan dilanjut sambutan dari saya sendiri sama Ibu Devi. Yang kegiatan intinya presentasi satu antara saya sama Bu Devi nanti, dan presentasi dua yang terakhir kita penutup. Mungkin sebelum acara kita mulai, monggo Bapak Ainul untuk membuka biar acara ini bisa berkah nempel di penetapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan keberkahan untuk kita semua dan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suprihaji SPJ FM, monggo dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Sugiono SPP, yang saya hormati Bapak Ibu GGB Angkatan 9, Bapak Wajib SPP dan Ibu Roy Devi, dan SPP, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jember semuanya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkegiatan, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif, dan ini merupakan kegiatan dari program
membina dan membersamai anak kita. Kemudian mudah-mudahan dari kegiatan hari ini Bapak Ibu semuanya yang ada di depan saya juga tergerak untuk mengikuti tidak dari Pak Wahyudi dan Bu Bevi mendaftar menjadi calon guru penggerak berikutnya. Ini masih ada kesempatan, insya Allah terakhir tanggal berapa? Ya, tanggal 27. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini termotivasi untuk para kegiatan tersebut. Mengingat sekolah kita sekolah penggerak, semakin banyak guru yang sudah maupun sedang mengikuti dan akan mengikuti program guru penggerak, maka semakin bagus mendukung status sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan ada beberapa, bukan semuanya bisa mendaftar. Kiranya itu sambutan saya, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supriyadi. Yang berikutnya sambutan dari Waka Kurikulum Bapak Supriyono, mau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Semende, Mas Sugiyadi SPDMF, yang saya hormati juga Bapak Wahyudi SPD dan Ibu Bevi SPD, dan juga Bapak Ibu Guru SMA Desa Semende yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari ini kita semuanya bisa belajar bersama di ruang atau tempat pertemuan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun, masih diberikan nikmat keimanan dan nikmat Islam untuk kita semuanya. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin, mohon maaf sebelumnya kami tadi agak lama kemarin tadi mohon izin Pak Wahyudi, tadi sudah diingatkan Bu Bevi sudah waktunya Pak. Oh iya saya lupa, ternyata hari ini jam siang. Karena tadi saya juga masuk pagi supervisi, langsung dilanjutkan dengan anak-anak di kelas 12 MIPA 4. Kenapa itu perlu disampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di guru penggerak, bagaimana mungkin Pak Wahyudi dan Bu Bevi masih modul 1 sudah hampir seperempat perjalanan ya Bapak, seperempat perjalanan. Baru masuk modul 2 ya, hampir 3 modul. Jadi sudah hampir setengahnya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di dalam guru penggerak, itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Terus terang aja, kemarin pada waktu kami ikut di guru penggerak, kami juga kita punya gambaran apa sih dalamnya tentang guru penggerak. Ternyata setelah kami ikuti di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan di sekolah. Satunya adalah budaya positif, yang mana budaya positif ini memang sudah kita lakukan di sekolah. Banyak sekali budaya positif sekolah kita, terutama di sekolah SMA Desa Semende yang sudah kita laksanakan.
Tetapi di dalam kegiatan guru penggerak itu ada budaya-budaya positif lagi yang lebih bisa kita tambahkan di sekolah kita. Jadi budaya-budaya positif nanti akan disampaikan oleh Pak Yudi dan Bu Devi jelas pada seperti itu. Dan banyak juga kadang di guru penggerak, mohon maaf ini sejujur, kadang saya merasa selama ini mengajar ke anak-anak itu mendolimi anak-anak. Ini yang saya rasakan setelah mengikuti guru penggerak. Karena selama ini sebelum saya ikut guru penggerak itu pembelajaran anak-anak apa kata saya. Jadi guru saya sendiri yang egois, anak-anak harus ikut saya. Tetapi setelah mengikuti guru penggerak saya baru tahu bahwa di anak-anak itu menyimpan yang luar biasa. Istilahnya sekarang itu adalah menggambar kepada anak. Kita menuruti apa yang diinginkan anak, menuntut anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Karena mungkin selama ini saya mengajar di kelas itu masih menggunakan cara-cara yang konvensional, cara yang lama tanpa memperhatikan anak, apa yang diinginkan anak. Hingga anak kadang merasa jenuh di kelas. Tetapi dengan ilmu yang saya dapatkan tentang dalam CGP, kami merasa sedih selama ini, kami merasa bersalah apa yang telah dilakukan kepada anak atau peserta didik. Tentulah anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Jadi kalau kita pakai zamannya sekarang, itu jangan kita samakan dengan zaman kita sekolah dulu. Dengan kalau kita mungkin zaman kita sekolah dulu, kita tidak mengenal adanya HP atau handphone, ya sumber belajarnya satu-satunya adalah guru. Tetapi untuk pembelajaran sekarang itu sesuai dengan zamannya anak-anak sudah pakai gawai, mari kita manfaatkan gawai itu sebagai sumber belajar. Hingga anak-anak pembelajarannya itu lebih tertarik. Itu diantaranya seperti itu yang saya rasakan. Begitu juga di guru belajar, di guru penggerak, itu banyak sekali cara-cara menangani kenakalan siswa. Nah ini juga selama ini kita menangani siswa, mohon maaf, sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kadang kita menggunakan hukuman atau menggunakan hukuman fisik dan seterusnya, baik fisik maupun verbal. Tapi ya, setelah kami ikut di situ, kita dengan cara kita sentuh hatinya. Dan sentuh hatinya kita sadarkan anak-anaknya supaya tidak kembali mengulangi perbuatan lagi. Di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita gunakan. Tampaknya dalam pengelolaan kelas, terkadang ini yang kita hadapi sama di dalam kelas, banyak ada siswa-siswa yang melanggar tata tertib atau aturan. Salah satunya di dalam guru penggerak itu ilmu yang saya dapatkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran di dalam kelas, utamanya di dalam pengelolaan kelas, itu dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan ini ilmu baru bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau biasa disebut kasarannya itu tata tertib, kualitas tata tertib kelas, itu biasanya selama ini cenderung pihak sekolah yang membuatkan tata tertib, dan tata tertib yang dibuatkan itu tanpa melibatkan anak. Itu kadang begitu. Sekarang sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, jadi untuk di kelas itu membuat tata tertib atau kesepakatan itu adalah anak sendiri yang membuat. Jadi anak sendiri yang membuat sanksinya juga anak sendiri. Sehingga anak lebih berhati-hati, lebih dalam kegiatan pembelajarannya itu selalu mengingat kesepakatan kelas yang didapat di kelas. Itu salah satunya Bapak Ibu manfaat kita mengikuti guru penggerak dan lain sebagainya, banyak sekali di situ di dalam guru penggerak. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah betul. Monggo Bapak Ibu yang belum untuk mengikuti guru penggerak masih ada kesempatan 1 hari Bapak. Karena tanggal 26 besok tanggal 27 masih ada kesempatan 1 hari untuk mengikuti guru penggerak angkatan ke-11. Insya Allah angkatan 11 ini dimulai masih tahun depan 2024.
Itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu tergerak hatinya, bergerak menggerakkan untuk bisa bersama-sama mensukseskan program-program sekolah, diantaranya tadi pendekatan untuk sekolah berkaitan dengan rapot. Banyaknya Bapak Ibu guru yang mengikuti program guru penggerak. Masih ada kesempatan 1 hari, monggo Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar di guru penggerak angkatan 11. Kita nggak usah berpikir nanti kita guru penggerak angkatan tahun 2024 ganti menteri, ganti bagaimana, kita nggak usah berpikir ke sana. Yang penting ilmu yang kita dapatkan di guru penggerak itu. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Gede. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya beri dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan tentang manajer. Tadi posisi di dalam posisi 5 kontrol, ya. 5 posisi kontrol maksud saya. Hati-hati ya bilang kata-kata kontrol. Sudah siang soalnya. Ya, khawatir. Nah, itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi dari 2 video yang kami tayangkan itu akan fokus kepada segitiga restitusi, di mana ini adalah identitas positif ya untuk perilaku peserta didik kita. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, menanyakan bagaimana apa permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, tadi ada video tentang Naren, mengenai Naren itu terlambat. Berarti di menstabilkan identitas ini kita mengetahui bahwa Naren sering terlambat sekolah. Begitu. Kemudian tahap kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Kenapa alasan yang dipaparkan oleh Naren dia sering terlambat sekolah? Pasti ada sisi alasan ya terhadap diri Naren. Kenapa dia sering terlambat sekolah? Kita validasi. Oh, ternyata alasan Naren terlambat tidak ada yang membangunkan tidurnya di pagi hari. Kemudian lupa menyetel alarm. Bagaimana kita harus menerima alasan peserta didik kita ketika terlambat ke sekolah? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah ditanyakan keyakinan di posisi manajer, ya, keyakinan sekolah. Ya. Apa konsekuensi ketika Naren itu terlambat sekolah? Ya, jadi Naren itu memperbaiki dirinya sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak mengulangi terlambatan dia ke sekolah seperti itu. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi yang Bapak Ibu pahami, yaitu menstabilkan identitas dulu apa permasalahannya, kemudian memvalidasinya dulu alasan-alasan yang disampaikan oleh peserta didik kita, dan terakhir kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita apa konsekuensi dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Seperti itu. Jadi gampang. Oh, dari materi ini kami sudah sadar, oh ternyata kalau ada menemui peserta didik yang bermasalah, kita tidak boleh marah-marah. Ya, membutuhkan energi banyak, hanya memvalidasi masalahnya saja. Kemudian kita membuat keyakinan kepada peserta didik untuk memperbaiki perilakunya atau behaviornya setiap hari. Gitu. Jadi apalagi tingkatan SMA ya, kita sharing dengan tingkatan SD, tingkatan SMP itu lebih susah untuk meyakini menanyakan keyakinannya mereka masing-masing. Gitu. Kalau SMA, alhamdulillah, insya Allah anak-anak sudah dewasa dan tahu kelemahannya dan kekurangannya untuk diperbaiki ke depannya. Seperti itu. Nah, dari awal dari budaya positif ya, kesimpulan kita tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang restitusi, ya itu hanya
mengetahui tentang identitasnya. Ada identitas negatif, ada identitas positif. Kalau hukuman itu pasti akan identitasnya negatif. Ya, fisik kita itu pasti mengacu kepada identitas yang negatif. Memberikan bekas luka pada peserta didik. Peserta didik akan merasa dendam pada gurunya, tidak nyaman pada gurunya. Padahal kita sebagai seorang pendidik harus membuat kondisi kelas atau kondisi kita disenangi oleh peserta didik kita. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Apakah di sini Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, ya. Sudah menerapkan keyakinan kelas, ya. Saya juga mencoba untuk membuat keyakinan kelas untuk pembelajaran saya. Jadi khususnya untuk pembelajaran saya. Jadi apa yang harus mereka yakini ketika masuk pada kelas saya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu perlu pada proses pembelajaran kita. Nah, bagaimana? Mungkin tahapan-tahapan Bapak Ibu dalam pembentukan keyakinan, ya, saya share apa yang saya peroleh di pendidikan saya sebagai guru penggerak. Jadi dalam pembentukan keyakinan sekolah itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi peraturan itu, kalau peraturan kelas itu mestinya kehukuman, cenderung kehukuman. Saya lihat beberapa kelas itu masih keyakinan kelasnya cenderung ke peraturan yang ada sanksinya. Misalkan membuang sampah sembarangan itu ada sanksinya, denda 2.000. Apakah itu keyakinan? Bukan, itu adalah peraturan. Kalau peraturan pasti ada sanksinya. Nah, kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri untuk memperbaiki perilakunya. Kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Apa sih kebutuhan dari kelas ini? Apa yang harus kalian butuhkan ketika proses pembelajaran kali ini gitu. Jadi kita tanyakan ke peserta didik kita gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, sering terjadi di keyakinan kelas itu, kemarin saya sempat di keyakinan kelas ada kata jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah kalimat negatif. Jadi kalau bisa, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kata atau kalimat yang positif, ya. Membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi membuat kalimat itu jangan terlalu yang negatif. Jadi yang harus yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi jangan sampai yang disampaikan Pak Wanyudi tadi, apakah bisa kita menerapkan ini di kelas kita? Kalau memang tidak bisa diterapkan, ya jangan dibuat keyakinan seperti itu. Harus mencari celah yang lebih detail lagi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi kelas kita kelas A, kelas B, kelas C itu memiliki sumber daya manusia berbeda, jangan disamakan keyakinannya. Ya mungkin kelas A sering mengalami pencurian atau kehilangan, misalnya gitu. Kelas B mungkin sering ada terjadi pembuli. Nah itu keyakinan setiap kelas itu berbeda. Gitu. Harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi ya dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita diskusi bersama-sama. Setiap individu harus membuat keyakinan kelas, minimal satu keyakinan saja. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah masih ada apa perlu diubah? Gitu. Apa harus disempurnakan lagi? Gitu. Nah, ini salah satu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Contohnya, ya, ada beberapa keyakinan. Misalnya ini ada di jenjang kelas 1, ya. Kami di IDP itu tidak semua jenjangnya SMA, SMK, ya, SLB bukan, tapi juga ada jenjang TK, SD dan SMP. Di sini contohnya adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, biasanya teman-teman biasanya peserta didik itu sering
bergurau ketika pembelajaran atau dampak negatifnya berguraunya berlebihan, ya ada yang geser kursi, ada yang suka mukul. Nah di sini kita membuat keyakinan anggota kelas perlu belajar. Gitu. Kami meyakini bahwa pentingnya menghormati semua orang dan milik orang lain, saling menghargai. Itu adalah keyakinan yang harus dibentuk di kelas yang sering mengalami pembuli. Ya, pembulian itu sering terjadi. Saya beberapa kelas ada yang, saya sering dibully sampai menangis. Nah, kita buat keyakinan saja. Apa keyakinan kita? Harus menghargai dan menghormati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat keyakinan kelas di kelasnya kalian ya, kelas 9. Nah ini karena di kelas ini menurut saya di antara kelas saya yang saya ajar itu beberapa kelas yang khususon harus memiliki keyakinan kelas selama berproses pembelajaran saya, gitu. Oke. Skip aja ya. Ini adalah proses ketika saya meminta peserta didik saya untuk membuat keyakinan. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 11-9. Ya, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Saya sudah tadi apakah di dalam kelas ini ada namanya peraturan kelas? Belum ada. Buat sudah ada peraturan kelas ya. Nah, kita hari ini tidak membuat peraturan kelas, tapi membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini timbul dari perasaan kalian ya, untuk keselamatan kita ya, sebagai keluarga 11-9 ya. Jadi keyakinan kelas ini akan membawa namanya budaya positif ya, budaya positif untuk kelas kalian ya. Yang harus muncul adalah keyakinan Anda ya. Misalkan contohnya Anda menghargai dan menghormati sesama teman, begitu, berusia secara baik, begitu ya. Sudah ada gambaran memiliki keyakinan kelas? Sudah. Kalau sudah, Bu Betty akan membagikan tempat. Maaf ya tadi kameranya goyang-goyang tremornya. Itu apa putra terbaik Pak Dhani? Jawab Dimas. Ya. Dimas, jadi saya meminta Dimas untuk merekam ketika saya membuat keyakinan kelas ini murni pure tanpa saya suruh harus begini tidak. Ini murni saya meminta anak didik saya untuk membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 11-9 ya. Keyakinan ini mereka menempel ya hasil dari keyakinan kelasnya. Ada yang alam view ya, kelas ya. Ini tanpa edit, tanpa apapun, ini pun hasil dari kelas 11. Ya. Hasil dari keyakinannya saling menghargai satu sama lain, saling membantu, selalu berbagi sesama teman. Nah itu adalah menghargai keberadaan guru. Ya, jadi kadang beberapa siswa itu ketika gurunya datang, saya melakukan itu juga. Ya permasalahan itu saya alami. Dan itu bergerak, ternyata ada keyakinan seperti ini. Akhirnya saya membuat setiap pembelajaran saya membuat pembelajaran membuat keyakinan kelas. Kalau dulu waktu saya sekolah PG itu namanya tempat belajar. Ternyata di bergerak namanya adalah keyakinan kelas, seperti itu.
gitu ya. Mereka pun manusia yang butuh perhatian juga gitu. Dan bagaimana kita mendekati dengan peserta didik, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan satu, wajah-wajah dari kelas 11-9. Ini pure tanpa editan dan tanpa saya memotong, pure ini gambaran dari kelas 9. Unik, kelas terunik menurut saya. Mereka memilah bagian keyakinan kelas yang sama. Jadi kita memilih ya keyakinan kelas mana yang harus kita yakini ya. Bapak yakinnya. Yakinnya. Kok ada begal kelas ya, ternyata ya. Kok ada begal kelas gitu ya. Ini yang bukan saya selalu bilang gitu. Jadi kita harus membuat keyakinan, tahu masalahnya peserta didik kita. Oh ternyata masalah kelas ini seperti ini, seperti itu. Jadi kita harus membuat dari permasalahan itu kita membuat keyakinan. Nah, dari keyakinan kelas ternyata Bapak Ibu, kita harus mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dari awal kita mempelajari budaya positif ya, ternyata ada kebutuhan manusia, kebutuhan dasar basicnya manusia dalam hidupnya. Apa? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Pasti kita sebagai manusia harus bisa bertahan hidup. Bagaimana kita bisa berinteraksi gitu? Ya, berinteraksi sesama manusia, ya, melakukan sosialisasi ya, antar manusia, antar warga, gitu. Ya, dan merasa diterima. Ya, berkaitan dengan lagu tadi, ya, menusuk jantungku, ya, hingga aku terluka. Ya, asmara di sini. Ya, memang di masa SMA itu kita tidak bisa memungkinkan bahwa di jenjang pubertas itu pasti ada namanya istilah pacaran. Apa? Karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi kita harus mengontrol, ya, bagaimana mereka bersosialisasi dengan lawan jenisnya, seperti itu. Kalau kebutuhan dasarnya ya ada, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi diterima di kelompoknya. Kadang ada beberapa kelas itu saya menemukan tidak berkelompok, tidak dipilih sebagai kelompok, anggota kelompok. Saya tidak punya kelompok, bagaimana? Nah, dari permasalahan itu kita juga bisa melakukan keyakinan kelas. Apa alasan-alasan mereka tidak menerima teman satu orang di kelasnya? Seperti itu. Apakah kebutuhan rasa diterimanya sudah tercapai atau belum? Apakah kasih sayang sudah diberikan sesama kelas itu ya, bonding ya kalau istilahnya kerennya itu, apakah sudah tercapai seperti itu? Nah di sini termasuk kasih sayang dan rasa terima itu adalah kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah penguasaan. Waduh, ini belum terjadi juga ya. Katanya kalau kelas-kelas itu pasti ada yang jadi leader. Nah, ketua kelas, karena ketua kelasnya itu tidak bisa diatur tuh bagaimana ibu gitu ya. Nah itu harus kayak bapak ibu jangan jadi tua ini anaknya ini wes tidak bisa diatur. Sudah wes saya nggak mau mengajar. Jangan, dekati dengan leadernya. Bagaimana kalau kita membuat keyakinan lagi atau membuat validasi permasalahan kemudian membuat keyakinan lagi, begitu disempurnakan lagi. Oh ternyata saya pernah membuat keyakinan tidak sesuai dengan kelasnya, saya juga pernah. Jadi saya harus membuat keyakinan lagi. Gitu. Oh ini tidak sesuai, ini sudah terjadi, ini belum. Kalau sudah bisa diperbaiki, ya sudah jangan kita tekan lagi. Kemudian yang paling parah di kelas itu apa? Seperti itu. Jadi ada keyakinan yang harus selalu diperbaiki. Kemudian kebebasan, setiap peserta didik memiliki kebebasan, ingin merasa bebas. Bebas berarti ini harus ada batasan, ada jembatannya ya. Jadi dikontrol lagi, apakah
peserta didik kita sudah bisa dihandle. Misalkan naik pagar, biasanya ada kelas waktu jam saya tuh jam siang, jam rawan naik pagar gitu. Ini kemana? Nggak bisa kok, ada di kamar mandi. Pernah ketangkep merokok, pernah ketangkep lompat pagar. Akhirnya saya melakukan restitusi, membuat keyakinan, karena jam saya mesti jam siang, jam rawan untuk loncat pagar gitu. Oke, kita melakukan restitusi bagaimana ketika kalian berada di pembelajaran saya. Ada konsekuensinya, kemudian ada perbaikan untuk anak-anak tersebut. Ada. Tadi kan kalau di kelasnya Pak Wahyudi aktornya adalah Wisnu. Kalau saya itu Dias karena Dimas ya. Itu aktor utama saya ketika mengajar ya, di kelas 9. Kelas itu penting kata saya itu, nah, istimewa. Kemudian yang kedua di kelas 11-8. Ya 11-8 itu ada ya Yudano itu ya, Aika Fernando itu lebih unik lagi kata saya. Ya karena saya dapat ilmu ini, jadi saya cari celah bagaimana mereka ada di posisi keyakinan saya dan mereka gitu. Lanjut, ada kesenangan. Yang terakhir, pastikan oke Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia juga terkait dengan tayangan tadi, lagu ST12 ya Pak, Asmara. ST Asmara. Jadi kita menganalisis bahwa di dalam diri manusia itu ada kebutuhan-kebutuhan primer juga. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi bagaimana kita mengajarkan peserta didik kita itu bertahan hidup, survival ya, survival. Apa saja? Mungkin lebih mandiri ya, kemudian lebih bertanggung jawab, lebih disiplin dalam bertahan hidup, karena kita harus menjelaskan atau mendeskripsikan dunia kerja gitu. Jadi penerapannya bagaimana ketika kita sudah di dunia pekerjaan seperti itu. Tidak hanya materi atau konten yang hanya kita sampaikan. Ya, isu lokal juga kita angkat untuk memicu bernalar kritis anak ya, agar bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini asmara. Jadi setiap manusia, setiap individu itu memiliki love and belonging, ya, love and belonging. Ada kebutuhan cinta seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, cinta dan kasih sayang, ya, kalau di pramuka begitu. Tiga adalah penguasaan. Penguasaan adalah leader. Jadikan peserta didik itu leader, ya, leader yang bertanggung jawab, disiplin terhadap kelas, ya, terhadap diri sendiri terutama. Kemudian kebebasan di sini setiap individu berhak bebas beropini, memiliki pendapat, ya, untuk memicu atau berinovasi, ya, melakukan bernalar kritis, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Pastikan peserta didik Bapak Ibu sebelum masuk kelas Bapak Ibu, peserta didiknya bahagia, ya, bahagia. Pastikan itu. Apakah ada, kalau melihat peserta didik itu lesu, lelah, mungkin ya kurang anemia. Anemia, ya, harus diberi vitamin. Ya, vitamin apa? Kebahagiaan. Bagaimana? Yang mungkin mendekatkan diri. Apa permasalahan dari peserta didik tersebut? Seperti itu. Ya, jangan kasih vitamin D. Ya, kitanya juga rugi, tapi diberi perhatian seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah video berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini lebih mempertegas tentang kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia,
upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
di mana kita tinggal. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan tadi kebutuhan dasar manusia ya sudah dijelaskan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita perhatikan pada peserta didik kita. Jadi pastikan peserta didik kita baik-baik saja sebelum kita memberikan materi atau konten pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti, seperti itu. Oke, dari keyakinan kelas, konstitusi dan kebutuhan dasar manusia mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silakan. Ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang jawab diskusi. Kejadian di kelas kita beda mungkin ya, atau Pak saya seperti ini Pak, mungkin saya sama Bu Devi bisa menularkan apa yang kami dapat di JPP. Ya Kak, soalnya permasalahan kita sebagai seorang pendidik itu kan berbeda-beda. Mungkin ada solusi. Tapi aplikasinya kan kita gimana kan seperti itu, apa kita sharing. Ya. Kita sharing di sini sharing. Ya, yang saya alami mungkin ya sama, ada yang sama. Mungkin ada yang juga lebih power permasalahannya lebih berat daripada saya, mungkin ada mungkin gitu. Mungkin disampaikan silakan. ya. Pak Ainul, Pak Ainul dulu ya. Bu Iqbal kedua. Monggo Pak Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah panjang dan lebar disampaikan terkait dengan budaya positif yang akan diterapkan atau dibiasakan di dalam lingkungan sekolah, khususnya kepada murid atau peserta didik. Yang saya pertanyakan bagaimana cara membudayakan positif terhadap siswa terkait dengan kedisiplinan, yang mana siswa tersebut sudah, mohon maaf, sudah kategori kronis dalam cara menyikapi tatib yang sudah diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Kronis di sini artinya bagi seluruh siswa yang siswanya itu aja masuk kategori pelanggar dari tatib yang sudah dibuat oleh sekolah. Kalau yang diterapkan dalam budaya positif ini tanpa harus ada yang namanya hukuman. Begitu. Terima kasih. Apung dulu ya Pak? Apung dulu, langsung dijawab. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Ainul, sangat bagus ya. Itu problem yang sering terjadi juga ya di sekolah kita mengenai peserta didik itu saja yang mengalami pelanggaran. Bagaimana solusinya di budaya positif ini? Ya. Kalau di budaya positif kita memang dilarang untuk melakukan teori kontrol yang hukum. Tapi kenyataannya di lapangan kita menggunakan teori hukum agar anak itu jerah. Gitu. Makanya dari teori hukum tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita sering menghukum anak itu tidak akan sadar. Ya, makin sakit, makin dendam, makin jadi gitu. Perlakuannya, oh biar sudah kayak gini saya juga. Jadi tidak ada kesadaran diri. Jadi identitas yang positif tadi yang kita paparkan tadi adalah manajerial. Kita harus membuat suatu keyakinan. Keyakinan antara kita selaku pendidik dengan peserta didik. Jadi memang di kelas saya juga sering ya yang
Alfa terus seperti itu hampir lebih dari 7 hari, hampir 1 bulan kayak gitu. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus melakukan namanya validasi masalah dulu, ya, kemudian membuat keyakinan diri sendiri gitu. Itu mungkin yang saya peroleh dari penerapan selama pendidikan di guru penggerak. Mungkin Pak Wandi memberikan solusi lagi. Go. Ya, terima kasih. Sempat saya melakukan, saya sadar ya, memang saya sendiri kadang lose control untuk menangani murid yang unik. Dan perlahan saya berangkat dari kita sendiri. Saya harus survive, itu moto saya, itu visi saya. Saya terjadi di 11.10 yaitu Adil pada waktu itu ada Bu Rizky, pada waktu itu sampai Bu Rizky minta bilangnya seperti ini, Adil, kamu anggap saya ini apa? Saya masih diam di meja pada waktu itu. Karena kalau saya ikut campur nanti hilang rasa apa yang didapat sama Adil, chemistry-nya hilang. Kemudian keluarlah Bu Rizky menuju ke ruangan di BK. Kemudian saya yang menangani kelas itu. Pada waktu itu saya tanya, siapa yang membuat gaduh? Ariel dengan lantangnya, saya Pak. Saya panggil ke depan. Pada waktu itu saya tanya, Mas, ada apa? Pada waktu itu, iya Pak. Iya, sebelum tanpa saya suruh, Ariel sudah cerita ke saya. Iya Pak, saya seperti ini Pak, saya seperti ini. Terus Ariel harus bagaimana? Saya harusnya seperti ini Pak. Saya banggakan lagi Ariel, padahal di posisi yang sama Ariel. Tapi saya banggakan lagi, saya bilang, Mas, Pak Yudi dulu juga mengalami hal yang seperti itu. Tapi jika seperti itu bagaimana? Saya sentuh hatinya dengan nilai-nilai kebajikan kita. Bukannya saya sok minta bukan, tapi ini kisah nyata saya. Saya praktekkan pelan-pelan. Dan memang ada yang sukses, ada yang gagal. Mungkin yang gagal itu suatu proses untuk kita lebih sempurna. Yang kejadian kedua tetap di 11.10 itu sampai minta izin ada Pak Dani kalau tidak salah pada itu gaduh sudah di kelas, cuma hari ini tidak mencak-toncat, tapi dia gemeteran kakinya. Ayo Pak cepat Pak, saya mau izin Pak cepat. Kelas rame sudah kelas itu. Pembelajaran saya tidak jalan juga. Saya tanya kenapa Mas? Ternyata iya Pak, dia cerita. Iya Pak, malu saya Pak Udin, tidak usah malu. Apa kita butuh berdua atau sama teman-teman? Berdua saja Pak, teman-teman suruh keluar. Saya suruh keluar. Saya tanya kenapa? Saya tanya, iya Pak, alat kelamin saya gagal Pak. Ternyata kena penyakit dia. Balik lagi ke 5 dasar tadi. Ada salah satu pokok dasarnya yang hilang. Akhirnya dia gaduh di sana. Intinya caper. Mau izin dia tidak boleh sama Pak Dani, tidak salah. Saya lupa. Saya tanya, karena saya mengacu pada hal-hal yang kurang baik. Saya tanya, kok bisa seperti ini Mas? Iya Pak, ini saya malu Pak. Saya tanya sampai hal-hal yang negatif. Mas Anies melakukan ini? Enggak Pak, sekurang Pak. Nah kita balik lagi kepada posisi kontrol kita. Kalau kita kejar si Ari tadi, ya kita akan dicap tadi. Yang terakhir, contoh kemarin saya ada di kelas berapa ya kemarin? Di 10.3 ada kemarin saya. Sampai saya lost control di sana. Tapi setelah itu saya pulang, saya sadar bahwa saya mendolimi anak lagi. Berapa kali dosa saya mulai dulu mendolimi anak. Karena pada waktu itu ada cowok pembentukan kelompok, saya buat kelas itu sesenang mungkin, saya adakan ice breaking yang unik-unik, saya sudah. Ternyata masih ada cowoknya yang membuat gaduh di kelas. Saya presentasi pada waktu itu, hampir mau saya tinggal kelas. Cuma pada waktu itu saya masih meredam, saya harus bagaimana? Saya harus munculkan posisi kontrol lagi. Akhirnya ada satu siswa WA ke saya, Pak Yudi, apa saya tindak itu Pak Yudi, saya mohon maaf ya,
saya ramai di kelas, muncul satu karena saya gerah Pak. Jadi dia kipas-kipas sambil ganggu temannya, gaduh di sana, itu muncul indikator awalnya. Tapi tidak saya balas pada waktu saya di rumah. Jadi saya restitusi lewat WA. Seperti itu. Itu pengalaman yang sempat saya alami. Intinya kalau menurut saya, kita tanamkan nilai-nilai kebajikan ke anak didik. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Mungkin satu menit lagi, setelah itu berakhir. Bu Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Tadi sebenarnya saya juga tidak ingin bertanya, tetapi Bu Ana berhasil menghipnotis. Katanya bertanya Bimbar berat masalahnya, katanya begitu. Saya tak dengar tadi mau dipikul. Jadi begini ya, yang saya tidak bertanya, tapi hanya sharing saja terkait dengan budaya positif. Yang saya ingin tanyakan, budaya positif ini kan kita terapkan untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara penerapannya kepada teman sejawat kita. Nah, terkait dengan hal ini, peserta didik sebagai suspeknya, mengingat saya merupakan wali kelas dari kelas 11-8 yang notabene siswanya sangat spesial sekali. Saya punya berbagai varian yang cukup unik. Ada berbagai macam permasalahan yang cukup kompleks. Sudah saya mencoba menerapkan beberapa budaya positif yang tadi beberapa ditayangkan, sudah pernah saya coba, berkali-kali saya lakukan. Ini saya curhat ini. Tetapi hasilnya nihil. Saya tetap mendapati oknum yang sama juga melakukan kesalahan berulang kali. Kesalahannya tidak hanya kesalahan serupa, tetapi makin beragam dan tingkat kepiawaiannya pun juga makin tinggi. Contoh semisal si A awal hanya membolos. Ketika saya lakukan pendekatan lumayan, kemudian membolos lagi. Saya dekati melalui pemanggilan orang tua saya fisik, sudah membaik. Sampai akhirnya dia mengulang lagi untuk yang ketiga kalinya, didudukkan dengan kepala sekolah, berjanji dan membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan mengulang lagi. Ternyata pada kenyataannya tetap sama. Nah, di sini saya sudah menerapkan tidak marah-marah, no marah-marah. Bimbar nggak pernah marah. Saya juga pernah menjadi anggap saya temanmu. Saya harus bagaimana? Coba tempatkan ketika kamu berada di posisi saya, dikecam oleh beberapa teman sejawat bahwa anakmu begini, anakmu begitu, bimbing bina anakmu. Nah, kecaman seperti ini seringkali saya dapatkan dari teman sejawat saya. Apa seharusnya yang harus dilakukan? Sementara setiap upaya yang saya lakukan selalu berbenturan dengan kebijakan sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tes, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan menggurui di sini. Insya Allah setiap kelas hampir sama. Kalau saya seperti ini, mungkin langkah pertama untuk Bu Ibar, saya lebih cenderung salah satu anak yang unik tadi kekurangan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan pokok dasarnya jelas itu ada yang kurang. Mungkin Bu Ibar sempat mengidentifikasi hal tersebut. Itu yang pertama. Ini menurut saya. Jadi kita cari pasti 5 kebutuhan dasar itu pasti mempengaruhi tingkah laku anak ini menurut saya. Menurut apa yang saya dapat. Kita cari indikatornya, kita cari faktornya, dia seperti itu karena apa? Itu yang pertama kalau saya. Ya, saya juga mengalami di 12 juga sempat sama. Saya juga memiliki kalau tidak salah lebih dari 5
siswa saya yang unik. Jadi saya tidak kalah set. Pikiran saya gini, saya S1 kok masa kalah sama ini sahabat, dia marah ya, ada disinggung sama teman ya emang kayak saya ini gak berguna, gak bisa memimpin. Tapi sekarang saya coba mencari kebutuhan dasarnya apa. Contoh di kelas saya Kevin, dia ekonomi mampu, wajah juga cakep. Seandainya dia playboy mungkin ceweknya banyak. Dia diam di kelas, tapi dia jarang bolos, tidak ngerjakan PR dan macam-macam. Pada waktu itu saya butuh dan tapi saya cari permasalahan, ternyata satu permasalahannya kebutuhan dasarnya yaitu dia broken home. Nah, setelah pada waktu itu saya panggil orang tuanya, saya dekatin ibunya. Tiba-tiba enak WA-an saya sama ibunya. Ternyata ada beberapa tersangka di sana, ada keluarganya yang mau pisah. Intinya dia tidak terbimbing di rumah. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar apa mungkin yang lebih paham, mungkin Bu Iqbal, entah dia bebas atau bagaimana. Nah, kalau sudah ketemu kebutuhan dasarnya, nilai kebajikan kita masukkan. Balik lagi ke Ariel itu di depannya sempat nangis. Ariel, saya tanya, tapi bapaknya ini apa pekerjaannya? Buruh Pak, buruh tani Pak. Maksudnya pekerjaan yang mohon maaf ya, yang kurang. Saya tanya Mas Ariel kesini dikasih uang saku? Iya Pak. Berapa? 10.000 Pak. Mas Ariel kesini 10.000 itu gunanya untuk apa? Ya buat jajan saya Pak di sekolah. Kemudian saya sekat balik, Mas Ariel dengan uang 10.000 itu berarti Mas Ariel mengirim harus menjalankan amanah dari ibu bapaknya Mas Ariel. Saya gitu. Sebelum dia menjawab, saya ajak berdoa. Mas Ariel, sekarang saya minta doakan, kirim doa Al-Fatihah atau ayat kursi, aturkan kepada ibu bapaknya. Saya seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang mulai berubah. Saya kasih ice breaking pada waktu itu 1, 2, 3 door. Pada waktu saya masuk, sebelum saya keluarkan ice breaking langsung sudah Pak door. Kasarnya di diri saya. Tapi pada waktu itu saya cari kenapa ini saya seperti itu. Kenapa kok dia? Ternyata ya ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi satu saja pasti tidak balance sudah. Antara haknya dia, kewajibannya dia, tanggung jawabnya dia itu sudah tidak. Itu menurut saya mungkin dicari kebutuhan dasarnya di luar. Nanti bisa bareng sama saya bisa. Saya biar tidak kepo. Terima kasih. Masih ada Bu Devi? Baik, untuk tambahan saya tadi mengenai permasalahan yang dihadapi, kita sama-sama menghadapi masalah, ya. Tapi kita harus memiliki solusi juga. Jadi kita fokus dengan kebutuhan dasar manusia. Kita harus memenuhi juga kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dari kebutuhan survivalnya, bertahan hidupnya, yang terutama adalah love and belonging. Kita harus mendapatkan kasih sayang dulu. Ya, agar siswa juga mencintai kita juga mencintai siswa kita, seperti itu. Ya, jadi ada feedback positif, ya, kemudian ada sosial juga yang positif, saling mengingatkan itu penting, ya, karena kita manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan. Saya menyarankan siswa atau peserta didik saya itu harus introspeksi diri. Saya memberikan waktu 5 menit untuk pembelajaran saya introspeksi, yaitu reflektif atau refleksi diri, kemudian menulis evaluasi hari ini one day apa yang kekurangan dan kelebihan selama pembelajaran saya. Jadi saya mendapatkan kritik dan saran juga dari peserta didik saya. Begitu juga mereka akan mendapatkan kritik dan saran dari saya juga. Jadi feedbacknya harus sama-sama positif. Seperti itu Bu Iqbal. Mungkin yang kita lakukan seperti itu. Jangan sampai kita melakukan identitas negatif gitu. Sudah. Oke, Bapak Ibu guru hebat,
kita BPGB Jatim, yaitu salam guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Paham? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita tergerak, ya tergerak, ya tergerak. Kemudian kita bergerak, ya. Kemudian menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita bersama-sama untuk closing kegiatan hari ini. Ya, tergerak, ya, bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Guru hebat. Hari ini sudah kita saling sharing tentang apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Monggo Pak Wandi, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat di SMA Negeri 1 Genting sudah sampai terakhir menemani saya. Yang penting ke depan kita saling sharing. Untuk Wimbar jika ada masalah jangan dipendam sendiri. Temannya di SMA Genting banyak. Barangkali jangan tempat situ. Barangkali temannya punya strategi yang pas. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami yaitu di Destinasi Budaya Positif. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.